Action. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kawan-kawan, teman-teman yang saya banggakan. Pak Semoga Lurah. kita selalu diberikan suatu kenikmatan, Amin. kesehatan dalam berperilaku, dalam berproses, dalam menjalankan kehidupan kita di dunia hingga kita menemukan tujuan kita di akhirat nanti. Amin. Untuk itu marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan alhamdulillah bersama-sama biqaulina alhamdulillah. Selawat bertatakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah sang terapat dan muktasir yang kemudian kita jadikan suri tauladan dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Amin. Nah, kawan-kawanku semua, teman-teman, pada sore hari ini saya ingin mendiskusikan terkait bagaimana kita sebagai seorang pemimpin yang baik. Ya. Nah, saya rasa teman-teman ini mempunyai suatu hal yang kemudian menjadi karakter untuk mendorong seorang pemimpin yang baik. Kira-kira kawan-kawan ingin menjadi seorang pemimpin apa tidak? Ingin ya? Ya. Saya rasa pasti ingin lah. Untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, untuk bagaimana bisa memimpin kawannya, memimpin keluarganya nanti di masyarakat dan lain sebagainya, kan seperti itu. Oleh karena itu mungkin kita perlu belajar bersama, kemudian kita perlu berdiskusi bersama terkait bagaimana seorang pemimpin ini berperilaku yang baik, kemudian bisa dicontoh yang baik, terus kemudian bisa diberi amanah yang baik. Nah, kawan-kawan, sedikit sharing dari saya, mungkin dari pengalaman saya itu sebenarnya saya bukan ingin bagaimana saya itu didorong oleh kawan-kawan dijadikan seorang pemimpin. Namun karena mungkin dari pandangan kawan-kawan dari perilaku ataupun dari segi energi positif yang saya timbulkan mungkin mempengaruhi kawan-kawan saya untuk mendorong saya dijadikan seorang pemimpin. Nah, seperti itu. Nah, mungkin seorang pemimpin itu dari beberapa gayanya. Mungkin itu ada beberapa. Ada yang kemudian pemimpin itu otoriter, terus kemudian pemimpin itu humanisme, terus kemudian pemimpin itu karismatik, terus apa lagi? Bodoh amat. Terus apa lagi? Masif. Nah, itu beberapa pemimpin yang mungkin kawan-kawan juga pernah alami. Nah, kalau menurut kawan-kawan, pemimpin yang kemudian bisa kita jadikan suri tauladan itu siapa sih kawan-kawan? Ada Soekarno mungkin, terus ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mbaknya ada siapa? Bu Megawati Soekarno Putri. Dari Mbak Ziza Pak Jokowi presiden saat ini. Terus Mbak Nadia siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid, seorang Gus Dur. Nah, itu mungkin beberapa pemimpin ya yang kemudian bisa kita jadikan sosok suri tauladan. Entah dari Nabi Muhammad sampai saat ini Pak Jokowi, terus kemudian presiden yang lalu ada Bu Megawati, ada Gus Dur dan lain sebagainya. Soekarno. Nah, dalam nilai kepemimpinan itu ada yang perlu ditekankan. Yang pertama itu pemimpin itu harus jujur, kawan-kawan. Benar? Karena pemimpin yang tidak jujur itu akan tidak dipercayai oleh masyarakatnya, oleh anggotanya, oleh orang yang kemudian menjadikan dia sebagai pemimpin. Kawan-kawan semua, bagaimana sih kita bisa bertindak jujur? Ada yang tahu tidak bagaimana kita bisa bertindak jujur? Pasti ada yang tahu lah. Mungkin Mas Bagas ada tahu untuk kita bertindak jujur, untuk kita selalu bertindak jujur itu Mas Bagas tahu? Berkata apa adanya. Apa adanya. Bagus Mas Bagas. Mas Samsul mungkin membiasakan diri
Ya, itu salah satunya juga berperilaku yang baik. Kalau Mbak Jiza apa Mbak Jiza? Apa Mbak Jiza? Gimana? Bagaimana kita selalu bisa bertindak jujur itu menurut Mbak Jiza gimana? Ya mengusahakan tidak ada kebohongan karena satu kebohongan akan menimbulkan kebohongan. Nah, itu benar sekali Mbak Jiza. Terus ya, beberapa pendapat dari kawan-kawan itu semuanya benar. Seorang pemimpin yang jujur itu dimulai dari pembiasaan diri untuk bagaimana kita berperilaku untuk jujur. Misal kita diberi amanah dari kawan kita untuk menjaga motornya atau menjaga uangnya, kita itu harus jujur untuk bagaimana dia menyampaikan dengan apa adanya, untuk menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Nah, yang kedua, seorang pemimpin itu harus apa? Berani. Amanah. Harus bertanggung jawab. Apa yang kemudian dijadikan motivasi untuk memimpin, terus kemudian tanggung jawab untuk mengelola, untuk memimpin dari anggota atau masyarakatnya. Nah, kawan-kawan pernah tidak berperilaku bertanggung jawab? Tanggung jawab itu bagaimana kita melakukan sesuatu itu harus dengan benar-benar serius, sehingga apa yang kemudian diberikan amanah kepada kita itu kita tuntaskan atau kita selesaikan. Itu Mas Gibran. Mas Gibran pernah bertanggung jawab? Iya, nggak tahu ya. Bertanggung jawab membiayai anaknya orang mungkin. Wah, itu ada. Berarti sama berarti. Nah, yang selanjutnya yaitu apa? Selain bertanggung jawab sebagai pemimpin, yaitu mencerminkan tindakan yang baik. Nah, itu. Nah, itu dari segi apa? Dari segi agamanya, moralnya, atau etikanya, terus kemudian sosialnya, itu harus mencontohkan yang baik. Nah, kira-kira nih pemimpin yang sampean mau itu pemimpin yang seperti apa, dari gaya seperti tadi humanisme atau otoriter atau bodo amat? Kira-kira kawan-kawan mau yang pemimpin seperti apa nih? Gayanya? Ya nanti yang terpilih gitu. Kalau misal Mas Gufron nih mencalonkan sebagai presiden RI yang sekian nanti gaya yang akan dibawa oleh Mas Gufron ini pemimpin yang seperti apa Mas Gufron? Otoriter. Alasannya kenapa Mas Gufron? Karena itu pandangan saya pribadi ya, itu saja rasanya. Oh iya. Kalau yang lain Mas Rizky. Bodo amat. Bodo amat. Ya. Kenapa kok bodo amat? Karena dunia ini penuh dengan gimana ya? Pemikiran itu seseorang itu berbeda-beda, jadi kita harus bodo amat terhadap. Oh, maksudnya ketika kita diberi kritik itu gitu juga ya. bodo amat gitu. Oh iya, jelas itu. Astagfirullah. Itu kurang baik. Mungkin kalau bodo amat ya ketika kita dizolimi, kita bersikap bodo amat. Iya gitu ya Pak ya. Dalam arti kita harus sabar, ikhlas. Allah itu Ya, mungkin beberapa gaya kepemimpinan itu bisa dilakukan dengan melihat kondisi dan situasi orang yang kita pimpin. Misal ketika kita perlu nih melakukan pemimpin yang otoriter karena anggota atau masyarakat kita itu sulit diatur. Nah, itu bisa dilakukan pemimpin yang otoriter. Nah, ketika kita melakukan gaya yang pemimpin yang humanis, ketika ada konflik antara satu anggota dengan yang lain, kita selesaikan dengan kemanusiaan, bukan memilih salah satu pihak atau pihak yang lain. Nah, mungkin seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan nggak terkait dengan pemimpin? Hidup mahasiswa. Ya, mungkin motivasi dari saya, hidup yang berkualitas ialah hidup yang teruji. Jika jadi pemimpin ya harus yang bertanggung jawab, yang memberi contoh yang baik dan jujur. Ya. Mungkin dari saya seperti itu. Apa yang kemudian jadi perkataan saya bukan suatu
hal yang 100% menjadi kebenaran karena saya murni manusiawi. Bila ada kesalahan dari saya, bila ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.